Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nicholas Kilikili yang bersanding dengan Desianus Orno atau Niko Odi atau pasangan Kalwedu dengan nomor urut 1 mengatakan niatnya mencalonkan diri untuk memajukan Maluku Barat Daya karena dirinya adalah aset orang Maluku Barat Daya yang ada di Jakarta. Sebagai tokoh pemekaran, maka dirinya tidak sebatas hanya memekarkan, namun mesti terus berjuang demi kesejahteraan orang Maluku Barat Daya. Ditegaskan tekadnya untuk bisa membangun Maluku Barat Daya, membuatnya mencalonkan diri agar bisa berjuang bersama memajukan kabupaten yang masih termiskin di Maluku di antara 11 kabupaten kota. Karena itu, untuk mengeluarkan Maluku Barat Daya dari kemiskinan, maka diperlukan sosok pemimpin yang berani, tegas, yang bersih, agar Maluku Barat Daya lebih maju. Saya walaupun saya setelah mekarkan ini, saya di Jakarta saya mendengar bahwa Maluku Barat Daya ini kabupaten yang termiskin nomor 1 dari 11 kabupaten kota yang di Maluku. Itu yang buat hati saya itu geram gitu. Memotivasi saya untuk saya harus ambil alih ini tongkat komando ini. Harus ambil alih ini kekuasaan ini agar supaya saya bisa perbaiki ini kabupaten. Pemekaran desa, dusun jadi desa itu selalu kan pemimpin sebelumnya kan mengatakan bahwa ada moratorium yang mengatur begini. Sementara ada aturan Perbub yang mengatakan bahwa Perbub saja sudah bisa untuk memekarkan desa itu. Tetapi namanya desa persiapan selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun baru kita evaluasi lalu kita jadikan dia desa definitif. Kita perdakan dia. Jadi saya kira tidak ada masalah dan itu sudah masuk di dalam program 100 hari sampai 6 bulan kerja. Ketika saya dan Pak Udi terpilih nanti, maka kita akan mekarkan itu dusun menjadi desa. Kita akan bikin jadi desa persiapan. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Jangan kita tahan-tahan begitu. Ini bukan soal tepa atau kisar atau lemola. Sementara itu, sesama tokoh pemekaran, Samuel Letelai mendukung Nicholas Kilikili Desianus Orno karena visi misi yang pro rakyat. Salah satunya dengan melegalkan minuman khas Sopi menjadi minuman berlabel dan berkelas dan terkait pemekaran dusun menjadi desa. Mengambil sikap itu berarti ada punya alasan yang kuat. Hari ini mungkin teman-teman wartawan tahu bahwa saya tidak ada di partai beta yang mengusung calon lain. Nah, itu kan ada alasannya. Alasannya bahwa ternyata bahwa visi misi daripada Pak Niko dan Pak Odi itu sangat mengakomodir keinginan saya. Karena keinginan saya itu ada 2 hal. Karena itu memang terlama menjadi persoalan krusial di MBD. Yang pertama adalah persoalan gagal Sopi dan persoalan pemekaran dusun menjadi desa. 2 hal ini memang terus menggelitik saya. Bagaimana supaya bisa menjawab 2 persoalan ini. Di saat beta masih di dalam pergumulan, hadirlah Pak Niko di rumah kediaman saya. Lalu beliau minta bagaimana kalau beta kakak bisa kerjasama dengan beta. Beta bilang beta kan ada partainya. Ya, tetapi kalau misalnya Pak Niko bisa menjawab 2 syarat beta mau kerja. Dan tadi beta bilang legal Sopi dan syarat dusun menjadi desa. Tidak sekedar masuk dalam visi misi, tapi harus bikin kontrak politik dengan masyarakat. Sehingga ketika visi misi itu tidak dilakukan secara baik, karena ini kan janji-janji namanya, itu menjadi alat kita bergening untuk kita menuntut Pak Bupati dengan Pak
wakil bupati. Dan beliau menyanggupi itu 100 hari sampai dengan 6 bulan. Ke depan langsung dilakukan legalitas, yaitu SOPI sama dusun dengan perda. Perbu. Bukan perda tapi perbu. Nah, karena ada garansi itu, kemudian beta harus ambil sikap mendukung beliau dengan Pak Odi. Nah, memang di paslon lain juga mereka menjanjikan itu. Mungkin apakah sudah masuk visi misi atau tidak, tapi itu janjikan seperti itu. Bahkan ada person dalam tim suksesnya itu juga melakukan komitmen, ya kan, komitmen politik dengan paslon nomor 2 untuk ada juga butir, salah satu butir itu soal pemekaran, ya. Tetapi kan ini kan antara person dengan paslon. Ini kan tidak kuat nih. Ketika misalnya tidak ada kontrak politik paslon itu dengan rakyat, tentu jangan berharap bahwa itu akan dilakukan. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena dari pemerintahan satu periode ke periode yang lain, kan beliau yang masuk paslon 2 ini kan juga ada di dalam paslon ini. Sekarang pertanyaannya, kalau sekarang yang bersangkutan berjanji untuk nanti pada periode berikut ini dia melakukan pemekaran dan legal SOPI. Pertanyaannya adalah, kenapa bukan sekarang? Kan gitu. Kenapa bukan sekarang? Kalau nanti terpilih lagi baru buat. Ini sesuatu yang menurut beta dipertanyakan. Apakah kata orang Ambon bilang janji tapi parlente, kan begitu. Karena kan bukti nyata bahwa selama ini kan sudah punya kekuasaan itu, tapi kan tidak pernah lakukan sesuatu yang memang dari dulu ini itu sudah menjadi kerinduan daripada masyarakat kita, legal SOPI dan dusun menjadi desa. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.